Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man wala wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah amma ba'du. Para peserta Kamusa yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala dimanapun berada. Alhamdulillah. Puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Di pagi ini kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa bermajelis untuk thalabul ilmi, mencari ilmu, wabil khusus yang berkaitan dengan ilmu tentang pendidikan anak yang disarikan dari kitab Al-Jami' fi Ahkam wa Adabis Sibyan yang seperti biasa akan disampaikan oleh beliau guru kita Al-Ustadz Abu Idris Inggar Suprantara hafizahullah ta'ala. Tidak lupa salawat serta salam semoga senantiasa tercurah pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga, para sahabat dan pengikutnya hingga akhir zaman nanti. Dan alhamdulillah telah hadir bersama kita Ustadz Inggar Suprantara di Rumah Tahfidz Syiar Sunnah Nabawiyah Juwah 6 Situluhur Gerian Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta. Untuk itu kepada beliau kami persilahkan. Tafadhal ya Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban barakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardha. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyil karim Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Pertama kita bersyukur kepada Allah Ta'ala di siang ini kita kembali diberi kesempatan oleh Allah Ta'ala untuk melanjutkan pembahasan di kitab Al-Jami' fi Ahkam wa Adabis Sibyan, yaitu pembahasan seputar hukum-hukum dalam mendidik anak atau kumpulan hukum-hukum dan adab-adab dalam mendidik anak. Dan kemarin kita sudah sampai ya pada bagian adab menuntut ilmu, pada pasal yang ke 13 ya, mata yasihu sama usobi lil hadisi. Kapan seorang anak itu sah ya mendengar hadis ya. Yang intinya ya, sebagian ulama di sini menyebutkan pada saat tamziz ya. Sebagian ada yang menyebutkan umurnya manakala sudah 15 tahun. Tetapi mengatakan umur 15 tahun itu banyak dibantah oleh para ulama ya. Yang benarnya adalah memang manakala sudah mulai bisa membedakan antara binatang ya, dabah misalnya kayak semacam himar ya dengan seekor sapi misalnya ya. Kemudian penulis kitab ini beliau mengatakan qultu yusiru ila annahum qad sami'ul hadisa wahum sigor. Justru riwayat-riwayat itu mengisyaratkan bahwa mereka benar-benar mendengar hadis dari perawi-perawi baik di zaman Nabi maupun setelahnya ketika mereka masih kecil. Waqala Abdullah ibnu Ahmad rahimahumullah qila li abi qala ibnu Ma'in ya hadul gulami fi kitabati al-hadisi arba'a syarata sanatan au khamsa syarata sanatan faqala fa kaifa ya'malu bi waqi' wa ghairi waqala hadul gulami idza dhabita ma sami'a qala inama dzalika fil qital yakni ibnu khamsa syarata sanatan au kalaman za maknahu lil khatib ya, Khatib al-Baghdadi. Berkata Abdullah ibnu Ahmad rahimahumullah, ini anaknya Imam Ahmad, dikatakan kepada bapakku bahwa
Ibnu Ma'in itu Yahya bin Ma'in itu mengatakan bahwa batasan ya anak di dalam mencatat hadis itu umurnya kalau sudah 14 tahun atau 15 tahun. Maka Imam Ahmad, bapakku, mengatakan, bagaimana dengan yang diamalkan dengan Waqi' dan yang lainnya? Karena Waqi' itu kecil-kecil anak sudah diajari hadis. Ya. Kemudian beliau Imam Ahmad mengatakan batasan anak ketika dia sudah cermat dari apa yang dia dengar sehingga hafalannya benar itu tidak apa-apa. Ya. Kemudian beliau melanjutkan, Imam Ahmad, sungguhnya yang demikian itu hanya berlaku pada kital. Artinya 14 tahun atau 15 tahun itu kalau dalam hal perang. Ya, kalau dalam mengambil ilmu hadis ya, riwayat hadis itu tidak mesti seperti itu. Ya. Ataupun ucapan yang semisal itu ya, semakna dengan itu. Ini terakhir kita bahas itu ya. Kemudian qala Roma Hurmuzi ya, Roma Hurmuzi rahimahullah taala di dalam kitab Al-Muhaddis Al-Fasil. Beliau mengatakan hakin Al-Auza'i ya. Su'ila anil gulam yaktubul hadisa qabla an yablughul haddu atau am yablughul hadda allati tajri fihi al-ahkam. Beliau ini Roma Hurmuzi beliau mengatakan telah menghikayatkan kepadaku seorang penghikayat bahwa atau seorang yang menceritakan bahwa Auza'i itu seorang ulama besar ya, di masa Imam Syafi'i itu dia ditanya tentang seseorang yang atau anak yang mencatat hadis ya, sebelum dia mencapai balik, batasan balik yang biasanya berlaku padanya itu hukum. Artinya kalau sudah balik kan mukalaf gitu loh, maknanya itu. Maka beliau mengatakan idza dhabata al-imla'u jaza sam'uhu. Kalau sudah tepat di dalam pendiktean ya, didikte gitu, maka boleh untuk mendengarnya. Wa in kana dunal asr. Ya. Dan andaikan kurang dari 10 tahun wahtajja bihadisi. Ya. Oh ini wa in kana itu sambungan ya, sekalipun dia umurnya kurang dari 10 tahun. Tajabi hadis Saburoh, beliau berhujah dengan hadis Saburoh bin Ma'bad anna Nabi alaihi salatu wassalam qala muru auladakum bis sholati li sab'in wadribuhum 'alaiha li asarin. Perintahkan anak-anak kalian itu sholat ketika umur sudah 7 tahun. Pukullah mereka pada saat menyepelekan sholat dikala umur 10 tahun. Dan pukulannya itu bukan pukulan yang menyakitkan ya. Nabi apakah pernah memukul gitu? Ya, ini kan sabda Nabi. Kadang orang kadang bertanya itu, Nabi pernah memukul ya? Yang dipukul Ibnu Abbas, santri ya. Waktu itu Ibnu Abbas ya namanya anak kecil ya, dicari Nabi bersembunyi di balik dinding gitu. Kok di balik dinding? Di balik apa pintu? Setelah ketemu di bagian punggungnya dipukul Nabi, tak gitu. Ya nakal gitu. Intinya seperti itu ya, nakal. Ya. Saya kadang agak nakal itu kan istilah untuk anak kecil ya. Tapi kadang saya pernah geli mendengar kata nakal itu waktu guru saya menceritakan kisah belajar dengan Syekh Mukbil itu. Waktu itu saya masih nakal gitu. Jadi kayak gitu. Saya kayak berarti kan itu menunjukkan kalau kayak anak kecil gitu. Walaupun dewasa gitu. Ya. Kemudian beliau lanjutkan perkataannya lagi. Ya. Yaitu Auza'i. Wahadi atau di sini adalah penulis yang menyampaikan yaitu Roma Hurmuzi beliau melanjutkan wahadi hikayatun anil Auza'i. Ini hikayat datang dari Auza'i.
wala arifu sihataha. Nah, jujur ya dia. Masya Allah ya. Dan saya tidak kenal ini sohehnya cerita ini. Ila anaha sohihatul i'tibar. Hanya saja kisah ini adalah soheh dari sisi pengambilan makna. I'tibar. Ini karena kisah terjadi pada seorang ulama, dia hati-hati, nggak tahu ini soheh atau tidak, tapi secara pengambilan pelajaran bagus. Ya. Wallahu ta'ala. Andaikan tahu misalnya itu dhaif pun, kalau itu hadis, itu kadang para ulama membahas dari sisi maknanya, kalau maknanya sahih gitu. Tapi tidak boleh dinisbatkan kepada Nabi. Ya, karena kalau maknanya sahih itu, ya, sebenarnya tidak bisa digugurkan dengan adanya yang meriwayatkan. Misalnya Al-Quran kalamullah. Al-Quran itu adalah firman Allah. Itulah walaupun yang menceritakan orang yang suka minum khamr sekalipun ya tetap Al-Quran kalamullah. Seperti itu. Ya. Tidak terpengaruh dengan pembawanya. Makanya para ulama yang membahas sebuah hadis itu kadang hadis dhaif kok dikasih syarah, kasih penjelasan gitu. Ya karena maknanya benar. Dan kalau maknanya benar ya disampaikan. Dan kebenaran itu kan sebenarnya yang mutlak itu. Kebenaran mutlak itu kebenaran yang memang datang dari Allah dan Rasulnya. Ini sempurna gitu. Ya. Nah, adapun tatkala ada satu pernyataan itu perlu ditimbang dengan keduanya. Kalau ditimbang dengan keduanya benar ya tidak masalah, walaupun mungkin itu muncul dari riwayat yang lemah misalnya. Nah, itu banyak dipakai oleh para ulama dan ini dari masa ke masa dipakai. Wallahu ta'ala. Kemudian beliau mengatakan di anal amro bis sholati wa dzurbi alaiha inama huwa ala wajhi riyadhah la ala wajhil wujub. Dikarenakan perintah untuk sholat kemudian memukul karena sholat, sungguhnya dia adalah dalam bentuk melatih, tarbiyah, melatih, tidak dalam bentuk pemwajiban karena mereka belum wajib itu ya, mereka belum wajib. Makanya kita jangan terlalu terlalu sensitif ya. Misalnya kayak di satu pondok itu sholat malam kan udah digugah gitu. Kadang juga dinilai kalau tidak sholat malam, tidak puasa, ini kan ada penilaian. Itu mimba riyadhah ya, untuk melatih saja, tidak bab pemwajiban. Makanya para ulama membahas tentang adab-adab penuntut ilmu itu bukanlah sebuah kewajiban. Tapi ini menjadi sebuah keharusan. Keharusan sama pemwajiban itu beda. Kalau kewajiban itu kan istilahnya wajib gitu. Kalau lazim itu sesuatu yang menjadi kelaziman. Kalau orang mau menuntut jalan ilmu, menuntut ilmu ya dia mesti melalui jalan tersebut. Makanya beliau mengatakan, Ibnu Abdul Bar mengatakan hadza laisa min babil faridah. Ini bukan dari bab faridah. Tapi ini bab tentang keharusan ya, yang mesti ditempuh oleh orang yang menisbatkan kepada ilmu jika ingin untuk mendapatkan ilmu. Nah, wa kadzalika kutubul hadis innama huwa liliqa wa tahsilus sama. Wa idza kana hadza hakadha falaisa al-mu'tabaru fi kutubil hadis al-bulugh wala ghairuhu bal yu'tabaru fihi al-harakah wa nadajah wa taqah wa tayaqqud wa dhabt. Demikian pula kitab-kitab tulisan hadis. Sungguhnya kitab itu kan liliqa, didapati dari bertemu gitu. Talaki juga didapati dari mendengar. Kitab-kitab itu tulisannya kan dia dari bertemu guru, mendengar dari guru gitu. Wa inna makana hadza hakadha. Sungguhnya memang seperti itu sumber kitab-kitab itu seperti itu, demikian gitu. Maka tidak ada pengambilan hukum di dalam mencatat hadis itu didasarkan kepada kebalikan. Mesti balik itu enggak.
Karena yang paling penting itu catatannya benar atau enggak gitu. Sehingga tidak didasarkan tidak pula wala ghairuhu, tidak pula pada yang selainnya. Bahkan yuk tabaru teranggapnya ya. Itu kaitannya dengan harokah. Maksudnya harokah itu apa? Dia bertemu dengan guru, berjalan ketemu guru gitu, diajari gitu, talqin gitu, disuruh nyatat, harokah maksudnya. Nah kalau dia rajin ngaji kan seperti itu. Buat nadhajah juga kematangannya, juga sikap waspadanya, dan juga ndobetnya. Anak-anak kecil itu ya kalau menghafal hadis ndobetnya kadang lebih kuat dibandingkan yang dewasa. Walaupun secara pemahaman itu lebih kuat yang dewasa gitu. Tapi secara hafalan malah kadang lebih kuat yang anak kecil. Sehingga alasan itu ya. Kemudian waqala orang Mahurmusi rahimahullah taala di dalam Al-Muhaddis Al-Fasil, walau kana sama'u la yasihu illa ba'dal isrina ya lasaqatat riwayatun kasiratun min ahlil ilm ya sawa man huwa fi ada di sahabah miman hafidhu anin nabi wa huwa sogir ya. Beliau mengatakan andaikan mendengar itu tidak sahih kecuali setelah umurnya 20 tahun, ya akan gugur riwayat yang sangat banyak dari para ulama. Ya. Sama saja itu sifatnya rata ya. Sama saja man huwa, orang-orang dari kalangan sahabat Nabi sekalipun. Juga dari orang-orang yang menghafal dari Nabi wa huwa sogir. Ya, sahabat mereka kan menghafal dari Nabi itu ketika umurnya masih kecil. Diterangkan oleh para ulama minimalnya hafalannya diterima itu nanti kalau sudah umur 5 tahun ya. 5 tahun, sebagaimana nanti akan disebutkan beberapa riwayat masalah ini, umur 5 tahun. Karena memang ada seorang sahabat yang dia pada waktu Nabi meninggal, dia umurnya 5 tahun. Dan pada waktu meriwayatkan oleh ahlul hadis diterima. Oleh sahabat juga diterima, 5 tahun. Itu diterima oleh sahabat, tidak diingkari, kamu masih kecil kok sudah bisa ngeriwayatkan dari Nabi. Tidak, tetap diterima. Sehingga sahabat ini pada waktu meriwayatkan itu langsung dari Nabi, hadisnya nggak mungkote, nggak terputus. Ini kita belajar seperti ini kayak kenapa? Kepentingannya apa tuh belajar seperti ini? Pentingnya untuk belajar talaki, gitu. Bertemu guru. Ya, bertemu dengan guru. Bahwa Islam itu di dalam silsilah ilmunya itu sangat teliti sekali. Sangat teliti sekali. Tidak ada yang seteliti Islam. Tidak ada. Ya, benar-benar teliti. Kemudian beliau melanjutkan ya. Wulida al-Hasanu ibnu Ali sanatas nain minal hijrah wa qad hafidhu anin Nabi alaihi salatu wasallam wa huwa awalu mauludin wulida fil Islam minal muhajirin wa qad qila awalu mauludin Abdullah ibnu Zubair wa bainal Hasan wal Husain alaihimassalam tuhrun wahidun Naam. Ya. Beliau kemudian melanjutkan, dilahirkan Hasan bin Ali radhiyallahu ta'ala anhuma itu pada tahun 2 Hijrah. Dan dia benar-benar telah menghafal dari Nabi alaihi salatu wasallam dari hadis-hadis. Berarti kalau dari 2 tahun kedua Hijrah ya, Nabi meninggal tahun berapa? 10-an. 10 menginjak 11. Ya. Berarti umur beliau pada waktu Nabi meninggal berapa itu? Sekitar 8 lebih sedikit. Jadi masih sangat muda. Dan beliau yang meriwayatkan dari Nabi gitu loh. Nabi. Karena sudah lebih daripada 5 tahun.
Dan beliau adalah yang paling awal anak yang terlahir di dalam Islam dari kalangan muhajirin. Dikatakan pula, benar-benar dikatakan bahwa yang pertama terlahir adalah Abdullah bin Zubair. Di antara Husain dan Hasan alaihi wassalatu wassalam itu tuhrun wahidun. Wallahu ta'ala, makna tuhrun wahidun itu satu masa suci. Artinya setelah nifas sama gitu. Kok tuhrun wahidun itu lahirnya tuhrun. Wallahu ta'ala ya. Ini yang dimaksud tuhrun wahidun itu saya kurang paham ya, tuhrun wahidun. Tapi mungkin adalah lahir dari satu keluarga yang suci, tuhrun wahidun. Yaitu maksudnya dari keturunan Fatimah radhiyallahu taala anha. Waqala Abdullah bin Abbas, mata Nabi wa ana hinai wa ana khotin wa ana ibnu asyara, itu untuk makna anak umur 10 tahun ya. Nah, umur 10 tahun. Wa kana li Abdullah ibni Ja'far asyara sinin yauma tuwfiya an-nabi alaihi salatu wasallam. Abdullah bin Ja'far itu meninggal dikala umur 10 tahun di hari Nabi meninggal. Beliau menyebutkan semua ini dengan maksud apa? Bahwa sahabat-sahabat ini meriwayatkan dari Nabi langsung. Berarti kan masih kecil. Artinya mereka mendengar dikala masih umur masih kecil. Sehingga hadis itu tetap terdengar, disampaikan kepada mereka. Dan itu tidak diingkari oleh para sahabat. Maqala Hafidhu Umar ibnu Abi Salamah an Nabi alaihi salatu wasallam bahwa ibnu Saba'in sinin. Umar bin Abi Salamah ini putra tiri Nabi. Dari Nabi alaihi salatu wasallam sementara beliau umurnya adalah 7 tahun. Wa kadzalika As-Sa'ib ibni Yazid, wa kadzalika Sahal bin Abi Hatsmah, wa Sabit bin Dohak al-Ashhali. Haulai abnaun samanun sinin ya. Mereka ini adalah anak-anak yang umurnya itu 8 tahun. Fa'ama Abdullah ibni Handalah ar-Rahib fa inna Rasulullah alaihi salatu wasallam tuwfiya wa huwa ibnu sab'i sinin wa lahu riwayatun. Juga di sini adapun Abdullah bin Handalah ar-Rahib, seorang yang banyak beribadah. Sungguhnya Rasulullah SAW wafat sementara dia masih umur 7 tahun. Dan dia punya satu riwayat tanpa melalui sahabat lain. Ya, berarti kan boleh meriwayatkan. Cuma diterangkan oleh para ulama, mereka boleh meriwayatkan setelah balik. Kalau masih anak kecil, belum boleh meriwayatkan. Ya. Ada pembahasan dari yang lainnya juga, seperti khotib ya. Di sini kita tetap berusaha untuk membacanya ya, karena perkataan para ulama itu perkataan yang mulia, yang indah ya. Kemudian ada bab yang lain diterangkan oleh khotib dalam kitab Kifayah fi Ilmi Riwayah. Itu bab majaa fi sihhati sama'i shagir. Bab yang menjelaskan kisah-kisah tentang sahnya anak kecil mendengar hadis. Ya. Seperti perkataan Nu'aim bin Hamad, sami'tu ibna Uyainah yaqul, laqad ata Hisham ibnu Hasan adiman bi riwayatihi anil Hasan. Qila li Nu'aim lima li anahu kana shagiran. Jadi Nu'aim bin Hamad dia berkata, aku mendengar Ibnu Uyainah berkata, benar-benar Hisham bin Hasan itu dia datang membawa satu catatan besar riwayatnya dari Al-Hasan. Ya, kemudian dikatakan kepada Nu'aim, kenapa kok bisa dia punya riwayat banyak? Li'anahu kana shagiran, karena dulu waktu belajar masih kecil. Ya, li'anahu kana shagiran. Qala khotib, qala man kana yaktubul hadisa ala ma balagona fi asri tabi'in wa qariban minhu illa man jawaza haddal bulughi wa sarafi
idadi man yasluhu limujalasatil ulama wa mudzakiratihim wa su'alihim. Al-Khatib mengatakan sedikit orang yang mencatat hadis seperti apa yang telah sampai pada kami pada masa tabi'in dan juga kurang lebih darinya, kecuali hanya orang-orang yang sudah melewati batasan balik, sehingga menjadikan ya, balik itu orang-orang yang sudah balik itu idadi yasluhu pada sekelompok, ya, idadin dari sekelompok orang yang sudah pantas untuk duduk di majelis ulama, bermudzakarah dan bertanya kepada mereka. Ini nukilan dari siapa? Khatib, Al-Khatib. Namun ini pendapat yang lemah karena harus syaratnya balik. Wakila inna ahlal kufati lam yakun al-wahidu minhum yasma'ul hadisa illa ba'da istikmalihi isrina sanatan. Wah, gede banget itu. Jadi ahli Kufah itu tidak ada seorang pun dari mereka mendengar hadis kecuali setelah sempurna umur 20 tahun. Ya. Mereka ini yastaghilu qabla dzalika bihifdzil Qur'an wa ta'abbud. Mereka sibuk sebelum itu dengan menghafal Al-Qur'an dan beribadah. Wa qala qaumun, berkata yang lainnya kaumnya, al-haddu fi sama'i khamsa asharata sanatan. Batasan mendengar hadis itu 15 tahun. Sebagian mengatakan salah asharatan, yang asharah 13 tahun. Jumhur ulama mengatakan yasihu sama liman sinuhu duna dzalik. Jumhur ulama mengatakan sah mendengar hadis bagi orang yang umurnya kurang dari itu, kurang dari 13, kurang dari 15. Wa hadha huwa indana shawab, dan ini yang benar. Artinya menurut dari nukilan Al-Khatib di sini. Ya. Namun sekali lagi ya, tadi sudah ada cerita-cerita bahwa sahabat umur kurang dari itu riwayatnya tetap diterima. Sehingga diterangkan dalam kitab ini, ya. Walau kana sama la yasiu ila ba'dal isrin la sakitat riwayatun katsiratun min ahlil ilmi. Andaikan mendengar itu tidak sah kecuali 20 tahun, setelah umurnya 20 tahun, ya akan banyak hilang hadis-hadis, riwayat-riwayat yang sangat banyak. Kemudian beliau menyebutkan tentang di sini kaitannya dengan sahabat-sahabat yang masih kecil seperti ya Abdullah bin Zubair, kemudian Nu'man bin Bashir, Abu Tufail Al-Kinani, kemudian Sa'ib bin Zaid bin Yazid, Misfar bin Mukhrimah, ya, dan juga warawa muslimatu ibnu Mukhallad an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Juga Muslimah bin Mukhallad itu meriwayatkan dari Rasul alaihi salatu wasallam, sementara waktu itu wakana hina kubita asarosinin. Padahal pada waktu Nabi meninggal umurnya dia masih 10 tahun. Berarti kan sebelum itu dia dapat hadis. Wakila juga dikatakan itu arba'a asyarata sanatan. Ya, dikatakan itu umurnya 14 tahun. Ini nukilan-nukilan yang sudah sangat jelas tadi disinggung di depan. Ya. Di antara hadis misalnya yang lain, di waktu anak masih kecil diriwayatkan, ya. Itu seperti hadis Umar bin Abi Salamah, di mana anak Nabi alaihi salatu wasallam qala lahu, Nabi bersabda kepada beliau tatkala sedang makan, utnu ya gulam, mendekatlah kamu wahai anak kecil, wasamillaha, sebut nama Allah, wa kul biyaminik mimma yalik, ya, makanlah dengan tangan kanan kamu yang ada di dekat kamu. Itu beliau meriwayatkan hadis ini. Padahal beliau waktu itu masih kecil. Disampaikan hadis itu kurang, masih kecil beliau. Ya, masih kecil. Warawa Muawiyah Ibnu Qurrah Al-Muzani an abihi qol kuntu gulaman sogiron famasaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam roksi pada ali. Ini juga masih kecil, berkata Muawiyah bin Qurrah Al-Muzani dari bapaknya. Dia berkata bapaknya, aku
masih kecil waktu itu. Maka Rasul alaihi salatu wassalam pernah mengusap kepalaku dan mendoakanku. Jadi bapaknya meriwayatkan kepada Muawiyah bin Murrah bahwa dia mendapati itu tatkala masih kecil. Belum sampai umur 14 atau 15. Dan masih yang lainnya. Bahkan ini yang sangat menakjubkan itu cerita Mahmud bin Robi. Yadkuru anahu aqala majaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi wajhi. Jadi Nabi waktu itu ini mengeluarkan ludahnya itu, ditamu-tamu itu ya, disebul-sebul kemudian dikasihkan mukanya Mahmud bin Robi. Ya. Dan Nabi waktu itu sambil ngambil di timba itu air kemudian dikasihkan ke mukanya sambil ditiup-tiup. Ya min dalwin kana mu'alaqon fidarihim. Jadi dari timba yang diambil yang ada di rumahnya, digantungkan di rumahnya. Jadi nanti untuk nyiduk ke tempat air itu loh, kayak semacam ciduk ataupun ember. Nah, sementara diterangkan watuwufiya dan Mahmud bin Robi ini meninggal. Pada saat Nabi meninggal, watuwufiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam walahu khamsu sinin. Umurnya dia 5 tahun. Jadi dia meriwayatkan langsung. Padahal pada waktu dia mendapati Nabi meninggal umurnya 5 tahun. Itu menunjukkan bahwa boleh umur 5 tahun, tapi di bawahnya tidak boleh. Dia mesti mengambil dari orang lain, walaupun dia mendengar dari Nabi. Nah, makanya nanti ada pembahasan seputar masalah pada bab pasal 14, idza sami asobiyu al-hadisa katabu hadoro fulanun. Ya, ketika seorang anak kecil mendengar hadis, maka mereka para ulama itu biasa mencatat si fulan telah hadir. Ya. Si fulan telah hadir. Yang kita ingin ambil pelajaran dari perkara ini bahwa sejak kecil di samping diajarkan Al-Quran, menghafal, itu nanti kalau sudah umur di atas 5 tahun ya tidak apa-apa, ada dikasih satu hadis itu. Mungkin hadis-hadis yang innamal amalu biniyat itu, tidak usah sampai famangkana hijratuhu. Ya, kepentingannya apa? Kan itu famangkana hijratuhu itu kan bayan. Ya anak kecil dibayani ya nggak paham itu. Tapi kalau innamal amalu biniyat itu, insya Allah paham. Jadi hendaknya cara cerdas ya. Cerdas. Orang itu kalau milih itu yang, apalagi kalau di tempat-tempat umum itu. Tempat umum. Sampaikan jangan nas-nas yang pendek, yang mudah dipahami. Jangan yang panjang-panjang. Ya. Naam. Jadi di situ ada bab yang ke-14, idza sami asobi al-hadisa katabu hadroh fulanin. Ketika seorang anak kecil mendengar hadis, ya, mendengar hadis, mereka menulis hadroh fulan. Fulan sudah hadir. Dan bagus ya kalau di beberapa tempat itu sekarang kajian itu ada absennya ya. Sebenarnya absen-absen seperti itu pada penuntut ilmu yang istilahnya penuntut ilmu yang lebih itu memang tercatat. Karena kalau tercatat terketahui rekam jejaknya, dia belajar selesai atau enggak gitu. Ya, karena dulu saya masih ingat ya, pernah itu ada orangnya. Ini cerita Hizbiyun ya. Hizbiyun itu kadang orangnya nggak ngaji tapi udah ngaku itu guru saya gitu. Biasa gitu. Sampai suatu saat saya itu pernah itu. Saya ingat. Tahu itu setelah puluhan tahun, 10 tahun lebih aja. 10 tahun. Atau kurang lebih segitulah. Saya agak lupa itu. Kurang segitu. Jadi
karena kajian itu dulu kalau saya kan pakai hijab ya, pakai hijab. Kalau ngisi itu kan pakai hijab dari dulu, dari tahun 90-an 5, 96 itu dulu atau 97 itu kan pakai hijab saya kajiannya. Nah, suatu saat di tahun 98 atau 9 ada partai itu setelah reformasi tahun berapa? 99 saya ingat. Nah, 99. Ya. Kemudian ada murid saya yang mengkhabarkan bahwa itu murid antum saat itu. Tapi dia cerita kalau karena dia di partai kemudian dia nyari masa itu nyebut nama saya, itu saya murid itu macam-macam. Ya saya kan enggak kenal, ya, enggak tahu itu. Atau mungkin dia pernah hadir sekali saja. Sekali langsung seperti itu. Ya, untuk nyari masa kan biasa. Dan saya enggak pernah menganggap dia murid itu. Karena belajar sekali ya kan, ya namanya paling murid kan belajar satu bab, belajar kemudian kitab sampai selesai gitu. Kadang guru SD itu misalnya guru SD itu kalau ada murid kemudian keluaran, oh itu bukan murid saya, kayak gitu gurunya. Misalnya dia kelas 3 langsung keluar, dia agak berat mengatakan murid saya, paling ini dia bekas murid saya gitu. Karena nggak lulus gitu, nggak lulus. Nah, ya. Tapi kalau dalam Islam itu kalau dia pernah selesai satu bab itu dikatakan murid, dikatakan murid. Tapi ya muridnya nggak selayaknya mengatakan itu guru saya. Gak lucu. Karena tentunya kalau guru itu istilahnya dia banyak membimbing dia gitu dalam banyak sisi, terutama masalah keilmuan. Ya. Makanya di kalangan para ulama itu dulu punya catatan murid-murid tobakot itu ada. Jadi tingkatan-tingkatan. Ya, tingkatan-tingkatan. Ya. Wallahu ta'ala a'lam. Su'ila al-Qadi Abu Umar Al-Qasim Ibni Ja'far Ibni Abdul Wahid Al-Hasimi fi ayyi sanatin sami'ta kitab as-sunani min Abi Ali Al-Lu'lu'. Ditanya Al-Qadi Abu Umar Al-Qasim bin Ja'far bin Abdul Wahid Al-Hasimi, pada tahun berapa atau pada umur berapa kamu itu mendengar kitab Sunan dari Abu Ali Al-Lu'lu'? Dia mengatakan sami'tuhu minhu arba amarat. Jadi ditanya umur berapa malah jawabnya 4 kali saya. Ya, 4 kali ini. Fahadartu awalam marrah wa huwa yukra'u alaihi fi sanati arba wa isrina wa salathimiyah. Ya. Aku hadir pertama kali, ya, dibacakan padanya itu karena biasanya baca murid ya, murid baca pada tahun 324. Wa kataba abi fi kitabi hadaru ibni al-Qasim. Jadi tahun 324 kalau jawaban seperti itu orang bisa jawab itu. Oh berarti kamu umurnya sekian-sekian, tapi masalahnya kita tidak tahu seperti ini kan. Karena beliau nggak jawab umur berapa gitu. Nah, kalau orang yang dijawab seperti itu karena beliau lahirnya tahun ini kan tahu gitu loh. Nah masalahnya kita yang dengar ini nggak paham gitu. Tapi yang jelas masih kecil ya. Kemudian bapakku mencatat dalam catatannya, anakku yaitu Abul Qasim telah hadir telah hadir dalam kajian. Berarti kan kayak absen gitu. Nah, ini menurut ilmu yang khusus itu memang seperti itu. Ada no, ya. Wallahu ta'ala. Wa quri'a alaihi bisanati saniyati. Dan dibacakan atas beliau itu pada tahun yang kedua. Wa kataba abi hadro ibni al-Qasim. Bapakku mencatat lagi, ya, anakku telah hadir, anakku al-Qasim. Quri'a ala lu'lu, ya, kemudian dibacakan ala lu'lu, ya. Maksudnya adalah di hadapan Ja'far bin Abdul Wahid. Wana asma'u fisana tisalisa.
Saya mendengar pada tahun ketiga. Juga wa fi Rabi'ah. Wa kataba abi fi kitabihi Sami'a ibna al-Qasim. Jadi hadoro pertama kan. Tadi ada hadoro ya. Hadoronya 2 kali. Hadoro. Baru tahun ketiga dan 4 Sami'a. Ya, ingat menggunakan istilah-istilah itu jangan sembarangan. Di beberapa gerakan-gerakan ini, orang hizbi itu kadang metode talaki gitu loh. Memang kalau gurunya ditalaki sudah apa? Kan talaki itu kan ketemu guru, artinya gurunya muktabar enggak gitu loh. Tapi istilahnya itu istilah ulama dipakai di istilah TK gitu loh. Nah, kadang kalau orang enggak tahu misalnya belajar tentang istilah ulama, yo, masya Allah itu kayak semangat luar biasa, kayak punya kemampuan. Kalau kita misalnya talaki walaupun cuma 2 jam dengan Syekh bin Bas, wah itu udah nilainya gede banget. Kalau talaki sama yang tidak diketahui ngaji atau ndaknya gurunya itu kan repot gitu loh. Walaupun dia talaki 10 tahun beda dengan talaki ketemu Syekh bin Bas misalnya 2 jam itu beda. Jadi ndaknya bahasa seperti itu jangan bahasa yang pakai bombastis lah. Ya, bahasa bombastis. Ya. Kita kadang malu ya, ada jaket tulisannya pejuang Islam. Ada, ya semangat itu bagus itu, semangat ya. Pejuang Islam, tapi kalau dilihat pejuangnya mana gitu loh, apa yang diperjuangkan gitu loh. Ya, karena bayangan kita pejuang Islam itu Umar bin Khattab, kemudian para sahabat-sahabat itu. Kalau kita itu justru yang diperjuangkan, bukan pejuang kita itu, wong yang fardu kifayah saja masih brutal gitu, ilmunya kok dikatakan pejuang gitu. Mbak ya jangan pakai istilah-istilah yang gede-gede kayak gitu loh. Misalnya kadang kalau ada istilah-istilah bombastis itu nanti kalau pas kita mendapati sesungguhnya itu kadang nggak seperti kenyataannya gitu. Istilahnya begini, tapi kalau kajian kadang datang, kadang enggak, itu jadi masalah gitu. Ya. Atau misalnya ditanya, selesai kita apa juga belum selesai gitu. Artinya kan ilmu itu kan ada sifatnya yang fardu ain, ada yang fardu kifayah ya. Ya. Ya, makanya kadang saya kalau yang seperti itu kita lihat dari tinjauan uslub para ulama, ahli ilmu itu bagaimana uslubnya supaya kita tidak terjebak dengan bahasa-bahasa bombastis gitu. Ya. Ya. Wallahu taala alam. Kemudian qala al-khatib di fil kifayah. Ini nanti kita aja. Sudah jam berapa ya? Terakhir nanti Ibnu Shalah berkata dia. Ibnu Shalah ini seorang ulama ahlul hadis ya. Ini di dalam Ibnu Shalah ini yang sangat menentang pelajaran ilmu filsafat. Ya. Tadi saya sengaja nge-share tentang jawaban Ustadzul perlihat ilmu filsafat ya. Di YouTube itu ada. Ada alasan-alasan yang tidak sedikit ya yang menjadikan para ulama mengharamkannya. Salah satunya Ibnu Shalah. At-tahdidu bi khamsin. Ini kesimpulannya. Ukuran anak itu mulai bisa meriwayatkan, mendengarnya itu diakui, itu batasannya umur 5 tahun. Yakni ibtida'u sama isobi huwaladhi istaqara alaihi amalu ahlil hadis al-mutaakhirin. Yaitu mulai anak mendengar. Dia amalan ahli hadis itulah yang tetap berlaku padanya. Ulama ahli hadis mutaakhirin. Fayaktubuna libni khamsin fasoida. Maka mereka mencatat untuk anak umur 5 tahun lebih itu dengan lafaz sami'a, bukan dengan hadoro lagi. Kalau di bawah 5 tahun hadoro. Jadi tadi kalau yang metode talaki dia nyatat talaki gitu ya. Atau lakoin apa mungkin lakoina gitu.
dia menemui kami ya. Ya. Talaki itu sudah kebantah seperti ini ya. Waliman lam yablugh khamsan hadara au uhdira. Bagi anak yang umurnya belum 5 tahun itu hadara au uhdira, hadir atau dihadirkan. Walati yang bagi fidzalika antuk baro fi kulli sagirin fi sagirin halahu alal khusus ya. Khusus ya. Oh ya, haluhu itu ada anaknya situ. Haluhu alal khusus. Selesai pembahasan kita di siang ini. Kalau ada pertanyaan kami persilahkan. Ini lebih ya. Jadi sikap pada waktu mengajarkan anak itu batasannya seperti itu ya. Seperti itu. Makanya nanti pendidikan kalau buka pendidikan program itu dari umur 2 sampai 5. 5 sampai 7, 7 sampai. Nah, ini jadi program nanti gitu loh, seperti itu. Jadi ada tartipan-tartipan belajar. Dan nanti gurunya juga dia mana kalau yang hadir itu diperlakukan seperti apa? Kalau tasmi itu diperlakukan seperti apa gitu. Nah, kalau nanti yang diperlakukan tahsin itu seperti apa? Itu ada tingkatan-tingkatan. Cuma masalahnya bagaimana kalau pelajarannya sudah terlambat? Sudah umur 30 baru sadar mau belajar, masuk hadoro. Gitu. Makanya dulu saya sering bercanda sama teman-teman ustadz satu, kita kan kadang kalau belajar itu dikasih sanad ya sama saya itu. Dan itu saya malas untuk bercerita. Saya punya sanad, saya punya sanad itu. Malu. Karena mungkin derajatnya sami'ah itu. Karena apalagi saya tuh kadang lihat Anda dengar ini sekarang program sanad. Saya kadang kalau dengar seperti itu kadang biasa-biasa tanggapan saya. Bagi yang mengucapkan mungkin mantap sanad gitu kayak gitu. Yang mengucapkan. Ini sanad apa dulu, Ali atau Nazil itu kan masih ada pembahasan gitu loh. Juga gurunya bang yang ngasih sanad apa sudah direkomendasi ngasih sanad sama gurunya dulu kan kata gitu ya, kan juga ada di situ tingkatan-tingkatannya. Ya kadang kok syaratnya kok cuma, bahkan saya punya murid itu belum hafal 3 juz tapi udah ngambil program sanad itu. Kadang saya mikir itu iki sanad yang mana ya, mungkin sanad untuk kamu bisa membaca Al-Fatihah saja gitu. Artinya nanti kalau udah baca Al-Fatihah itu aja belum tentu nanti sempurna dari lahan khofinya. Saya yakin tidak akan sampai situ. Ya. Paling nanti hanya yang penting bisa membaca, pernah belajar gitu. Ya. Makanya di dalam membaca Al-Qur'an itu kan ada pengambilan itu misalnya kayak riwayat ada tahfidz ada, tasmi' juga ada, macam-macam. Masing-masing punya syarat. Kalian tahu profesor itu kalau diambil ilmunya tidak mesti muridnya semua S3 gitu loh. Ada yang S1. Profesor dia punya murid, dia mahasiswa. Itu ada yang S1, ada yang S2, ada yang S3. Tapi semuanya murid profesor itu gitu loh. Jadi kenali hal seperti ini karena memang saat ini kita lihat tuh dengar sanad itu diobral gitu. Ya, dan itu memang bisa mengangkat nanti muridnya jadi banyak yang datang. Ya. Saya datang. Makanya saya kadang kalau pas ada murid itu tanya, ini ditawari sanad nanti dulu. Dilihat dulu dia sanad ambil dari mana. Syarat-syarat untuk mengambil sanad apa saja. Kalau syaratnya itu masih mudah begini, kita jadi ragu karena sanad itu enggak seperti itu. Syaratnya cukup ketat gitu. Ya. Dan rata-rata bayarannya mahal. Cirinya itu malah salah satunya itu bayarannya mahal. Kalau bayarannya murah mah tanda tanya kadang. Kadang seperti itu. Kalau pembahasan ilmu itu kalau misalnya pas pada satu titik yang
Itu bahkan jangankan sanad ya, kitab-kitab khusus ilmu kiroah itu semua mahal. Coba aja kalau nggak percaya, cari aja kitab ya. Kitab-kitab khusus ilmu kiroah itu mahal-mahal. Itu pedagang pun tahu gitu. Nah, pedagang dulu saya pesen berapa kitab tuh, tapi mahal loh. Saya punya 6 jilid itu dulu, saya masih ingat 700.000, 600.000 segini. Padahal itu dulu saya bisa beli segini gitu loh. Karena ya Pak, kaitannya dengan bacaan Quran. Ya, padahal saya juga nggak belajar, tapi paling minimalnya kan untuk baca-baca gitu loh, untuk baca-baca. Memang terkenal mahal. Ya. Sehingga kalau misalnya ada yang sana tinggi kemudian dia gratis, itu beruntung banget. Biasanya enggak, biasanya melalui jalur-jalur ini, jalur ini, jalur ini. Makanya yang benar yang orang-orang yang sudah belajar ngambil sanad tinggi dari para ulama itu rata-rata suruh ngajarkan lagi itu agak malas, karena agak bukan malas ya, tapi mamang gitu. Tapi kalau ngajarkan bukan sanad enggak apa-apa, tapi kalau pas sanad mesti dia rata-rata enggan, karena syaratnya harus seperti ini, seperti ini, seperti ini, seperti ini. Syaratnya banyak. Kalau syaratnya kemudian di downgrade gitu, diturunkan, itu tentu alumninya juga turun kedudukannya. Cuma masalahnya yang jadi murid kadang tidak tahu rumangsane sanate dhuwur gitu loh. Jangankan ini dulu AMM, tahu AMM ya, Angkatan Masjid Musola yang di Kota Gede, tempatnya Pak Kiai Haji Asad Humam itu. Karena dulu sebelum saya ngaji itu istri saya ngaji di sana. Itu dulu TPA itu banyak kan, ada S1, S2, S3 tuh. Tapi namanya apa saya lupa. S1 itu apa gitu. Dulu S1, S2. Jadi udah direkomendasi kalau di KOP persatuan yang apa namanya itu, Batko itu nanti udah ini S3, lulus S3. Tapi kalau dicek beneran di sana, itu teman istri saya itu udah S3 di Batko-nya di Cirebon atau Kuningan. Pada waktu dia jadi guru di dalam AMM, S1 nggak lulus. S1-nya nggak lulus itu. Istri saya S1 juga nggak lulus. Nah, istri saya itu dulu ngaji di pondok, udah ngaji di pondok. Itu pada saat dibenerin, itu kembali ke Iqra 3. Itu istri saya. Padahal di sana udah di luar itu sudah punya ijazah S1 itu. Tapi begitu di dalam beda standarnya. Jadi mereka memperlakukan dua standar, makanya tidak bakal bisa dikalahkan. Ini standar yang aslinya seperti ini, standar luarnya seperti ini gitu. Ya. Nah, ini sebuah gambaran saja gitu. Sebuah gambaran saja. Jadi itu diantaranya, masih banyak yang lainnya ya. Artinya istilah-istilah seperti ini hendaknya kita belajar dulu istilahnya apa agar supaya tidak TTP tidak tertipu. Tidak kan, salah arah atau salah langkah. Wallahu taala alam. Ini saja yang bisa disampaikan. Kalau ada pertanyaan, mempersilahkan. Kalau tidak kita tutup. Baik, kami ucapkan jazakallahu khairan kepada Ustadz Ingkar Suprantara atas ilmu yang telah disampaikan. Menuju ke sesi berikutnya yaitu tanya jawab. Kami persilahkan bagi peserta Kamusa, baik peserta online maupun offline yang ingin bertanya, baik secara langsung ataupun melalui tulisan. Ada pertanyaan di grup Ustadz? Oh, pertanyaan di grup, coba saya lihat. Oh, banyak nih pertanyaannya. Di luar materi, bagaimana hukum pinjaman kas RT dengan bunga? Dengan hasil bunga pinjaman digunakan untuk kepentingan umum. Ini tetap hukumnya tidak boleh ya. Karena sudah jelas kaitannya riba ataupun dengan bunga. Ya. Ini pertama. Ya. Kemudian yang kedua, bagaimana hukum arisan dengan potongan admin untuk yang dapat. Kalau arisan itu secara asal ya, dulu
Syekh bin Baz mengharamkan, tapi tatkala terjadi munadharah dengan Syekh Utsaimin, beliau membolehkannya. Dengan diskusinya cukup panjang. Dan Syekh bin Baz kemudian berpendapat seperti pendapat dari Syekh Utsaimin rahimahullah taala. Adapun dengan potongan admin untuk yang dapat itu, kalau sifatnya sudah disepakati tidak ada masalah seperti itu. Ya, tidak ada masalah seperti itu. Ini tidak masuk pada bagian riba karena ini kaitannya dengan muamalah lain. Ya. Potongan itu biasanya ada disebutkan sebabnya ya, mungkin untuk konsumsi atau mungkin untuk apa? Untuk hal-hal yang sifatnya untuk atau mungkin untuk mukafaah yang ngurus atau mungkin untuk gaji yang ngurus itu. Tapi kalau ingin lebih selamat supaya seorang tidak masuk ya, pada hal yang meragukan, dia bisa memberikan dengan bayaran mungkin setiap anggota dengan bayaran sekian ya, pada orang yang memang ngurusi itu gitu. Tapi wallahu ta'ala sebenarnya seperti ini tidak ada masalah. Karena biasanya nilainya juga sedikit. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua biasanya ini masuk pada kategori al-ma'un. Al-ma'un itu sesuatu yang kalau hilang sedikit itu dimaklumi, tidak akan tersinggung orang yang orang yang barangnya tersebut hilang ya, karena dimaklumi dipakainya itu untuk hal-hal yang sudah diketahui bersama. Wallahu ta'ala. Kemudian jika pinjaman itu masuk riba, apakah boleh hadir dalam rapat RT yang ada transaksi riba di dalamnya dengan niat membaur dengan masyarakat? Datang saja, namun pada saat pembahasan perkara ini untuk dia tidak ikut di situ. Ya. Karena Allah Ta'ala berfirman la taqudu fi ma'hum hatta takhudu fi hadisin ghairi. Jangan kalian duduk bersama mereka ya sampai kemudian mereka masuk pada pembahasan yang lainnya. Jadi tatkala ada itu saja dia tidak ada di situ. Ya. Dulu saya pernah punya murid dulu. Dia sering jualan itu di tempat-tempat rapat RT itu, muter-muter kemana-mana. Kemudian ada acara-acara yang sifatnya kadang tidak syar'i gitu loh. Tapi campur antara syar'i dan tidak syar'i itu campur. Kemudian dia bertanya gitu, bagaimana kalau saya datang setelah acara selesai itu saya ingin jualan? Tidak apa-apa. Hukumnya tidak ada masalah, ya. Karena sudah masuk ke pembicaraan lain. Itu yang menjadi ukuran, ya. Kemudian pertanyaan lagi, ada berdoa di waktu sujud itu bagaimana caranya? Ya, mohon contoh doa dalam sujud yang tidak diperbolehkan. Doa dalam sujud itu kalau dia sujudnya sujud apa sujud? Kalau dia sujudnya misalnya tilawah ya dia baca doa sujud tilawah yakfi gitu. Cukup. Kemudian kalau doa sujud syukur bagaimana? Kalau doa dalam sujud syukur itu lam yarid, tidak warid dari Nabi. Artinya semata-mata dia sujud untuk tasyakuran ta'ala itu tidak ada masalah. Namun sebagian ulama memandang untuk dia bertasbih. Ya bertasbih. Dan kita tidak mengingkari yang demikian itu. Karena memang kebanyakan dari sujud-sujud itu lafadznya dengan tasbih. Ya. Dan ini salah satu pendapat yang sebenarnya jadi pikiran ya. Karena kalau di madzhab Syafi'i dikatakan bahwa sujud itu adalah mubasyaratu jabhah alal ardi. Jadi langsungnya jabah itu kena bumi. Ya. Itu diambil dari sujud tilawah sajadah wajhi lillati khalaqahunna. Allah, doa itu diambil dari itu kan. Karena wajahku itu sujud. Aku mensujudkan wajahku gitu. Ya. Tapi yang anehnya lagi anggota-anggota yang lain kayak tangan dua, kemudian lutut, kemudian bagian kaki itu dijadikan syarat. Jadikan syarat. Ya. Jadi sujud definisinya hanya ini, tapi yang lain syarat harus ngikut gitu. Kalau ulama yang lain tidak, memang ulama yang seperti Syekh Utsaimin mengatakan bahwa wajah, kedua telapak tangan, kaki, lutut sampai kaki itu semuanya itu sujud itu. Jadi tidak cuma wajah saja. Dan itu yang lebih kuat.
ya, lebih kuat ya. Adapun dikatakan sajadah wajhi, wajahku bersujud, itu bukan menafikan yang lainnya itu bukan bagian dari sujud. Karena kita tahu bahwa anggota tubuh yang paling mulia itu adalah wajah. Ya, sebagaimana kalau orang misalnya ditanya, "Mana wajahnya Ahmad?" Itu yang dimaksud bukan wajahnya saja. Karena wajahnya saja tidak mungkin, tapi yang dimaksudnya tubuh blegerannya Ahmad itulah. Ya. Itu kalau dalam bahasa kita totum pro parte pas pro toto. Pas pro toto itu apa Pak? Bagian untuk seluruhnya. Nah, seluruhnya untuk sebagian kan ada. Kalau misalnya ada kamar kemudian kita katakan rumah itu, yang dimaksud kamar itu berarti apa? Seluruhnya untuk sebagian. Itu kadang di dalam beberapa riwayat seperti itu. Ya. Termasuk pula misalnya was alil qaryata. Bertanyalah kamu pada Korea. Korea itu kan penduduk, Korea itu kan kampung. Tapi yang dimaksud was'alu ahlal qaryati. Bertanyalah kamu pada penduduk kampung tersebut. Ya, wallahu alam. Kemudian di sini tentang adabnya salah satunya itu. Kemudian kalau doa itu di dalam sholat itu kaitannya dengan wa amas sujud. Adapun dalam sujud fajtahidu fit doa faqaminun an yustajaba lakum. Itu adabnya yang pertama seperti yang disebutkan oleh Nabi. Setelah dia sujud, dia sungguh-sungguh di dalam doanya dan tidak perlu dia tahmid sholawat lagi, dia langsung doa. Kenapa? Karena sholat itu secara keumuman itu sudah tercakup padanya makna doa, dan di dalamnya juga ada sholawat, ada tahmid, ada sholawat, sehingga tidak perlu kemudian dia mendatangkan tahmid lagi, sholawat lagi gitu. Dia langsung doa seperti yang dimaklumi. Ini diantara doa di kala sujud itu adabnya, itu sungguh-sungguh yang benar. Kemudian yang kedua, bahwa pada saat doa itu kalau doanya itu bertemu dengan ayat-ayat Al-Quran, maka di saat meniatkan bukan qiraatul Quran, haram dia niatkan qiraatul Quran ya, tetapi dia niatkan untuk berdoa seperti Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata ayun. Itu kan doa di dalam Al-Quran. Itu tidak boleh dengan apa? Dengan diniatkan baca Quran. Sehingga pada saat baca jangan ditajwidkan. Ya, nanti jangan pakai ikhfa gitu sebenarnya. Karena kalau pakai ikhfa itu hukumnya membaca Quran. Karena doa itu tidak ada hukum tajwid. Ya. Kalau dia tajwidkan ya, misalnya Rabbana atina fid dunya hasanatan gitu gitu, pakai ikhwa apa idgham bi gunnah gitu, itu konsekuensinya berarti dia baca Quran walaupun belum tentu, karena kalau lesan sama batin misalnya aku nggak niat baca Quran kok gitu ya, itu kan hukumnya ke situ nanti, tapi ini bisa menjadikan keraguan. Bisa menjadikan dia baca di situ. Termasuk adabnya diulangi 3 kali. Dan ingat pada dasar doa ini memperbanyak doa di kala sujud itu dianjurkan pada sholat yang mutawalat, yang panjang-panjang. Ya, yang panjang-panjang. Karena kalau Kanjeng Nabi alaihi salatu wasallam, Nabi itu kalau beliau sholat itu tasbihnya itu dihitung oleh Anas bin Malik pada waktu dia makmum di belakang Umar bin Abdul Aziz, itu kira-kira 10 kali gitu. Tasbih subhana rabbiyal a'la, kira-kira segitu. Ya, dan itu beliau tasbihnya bukan doanya. Ya, kalau ingin berpanjang-panjang doa dalam sholat malam, yang asalnya sholat malam itu hukumnya kan mungfaridan, ingfirot, sendirian saja, tidak kemudian berjamaah gitu, posisinya itu dia sendirian saja, tidak kemudian dengan cara berjamaah, sehingga kalau dia mau mutawalat tidak ada masalah. Ya, tapi ingat ya, kalau misalnya sholat malam selain bulan Ramadan itu mau panjang-panjang tergantung imamnya, bebas gitu loh. Nah, ada orang sholat dan makmum. Nah, ini salahnya sendiri kalau dia makmum. Kalau misalnya dia panjang-panjang. Makanya Kanjeng Nabi dulu sholat sampai berjus-jus. Sampai sahabat ya selingkuh, duduk saja gitu. Itu tidak ada masalah seperti itu. Tapi ingat kalau sholat taraweh beda gitu. Karena sholat taraweh itu kasih sayang dari Nabi kepada kita. Karena kita kalau tiru-tiru Kanjeng Nabi seluruh malam hidup kan tidak mampu. Tapi kalau kita kepentingannya karena apa? Mangkoma ma'al imam hatta yang sorif itu. Barang siapa yang dia sholat malam bersama imam sampai selesai kutiba qiyamul lailatin. Jadi walaupun sholatnya pendek-pendek, itu
pahalanya sholat semalam suntuk. Karena kita kalau niru Kanjeng Nabi tidak ada. Secara asal pensyariatnya sholat sendirian kan sholat malam. Tapi khusus bulan Ramadan karena keutamaan bulan Ramadan itu disyariatkan untuk bersama-sama gitu. Ya, bersama-sama. Jadi kalau kondisi seperti itu karena ini jadi sholat jamaah, ya pertimbangkan jamaah. Kalau diprotes, ya jangan panjang-panjang gitu. Jangan panjang. Ikuti aja kebanyakan kaum muslimin. Ya, bahkan kalau bisa lebih pendek gitu. Tapi lebih pendek dengan catatan gitu loh, dengan catatan. Dengan catatan ya tetap tumak ninahnya, kemudian rukun-rukunnya itu diperhatikan betul ya tentang masalah ini. Kemudian syarat di dalam apa? Kalau tidak mampu pakai bahasa Arab, ya padahal dia berhajat untuk berdoa masalah itu gitu. Itu boleh untuk pakai bahasa Indonesia. Ya, boleh. Bagaimana? Lebih-lebih ini hukumnya bukan wajib, bukan pula apa? Suatu yang secara asal disyariatkan. Pada pembahasan fikih itu bahkan andaikan orang itu ndak bisa membaca bahasa Arab misalnya sami Allahu liman hamidah atau apa ya, bukan itu, misalnya Rabbana walakal hamdu, itu kalau benar-benar ndak bisa itu dia dengan membaca terjemahannya itu boleh kalau memang ndak mampu lah, tapi ya kebangetan katanya Rabbana walakal hamdu sampai ndak tahu itu di dalam kitab Nailur Rojak diterangkan boleh gitu, untuk menerjemahkan. Ya. Jadi kalau kaitannya dengan doa itu dia terpaksa misalnya tidak mampu pakai bahasa Arab ya dia pakai bahasa Inggris. Kalau bahasa Inggris, bahasa Indonesia tidak apa-apa. Nah, itu hukumnya tidaklah mengapa. Wallahu taala a'lam. Karena doa itu bukan berbicara dengan manusia tapi dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin demikian yang bisa disampaikan. Sudah tidak ada insyaallah ya. Oh ini ada, mohon contoh doa di dalam sujud. Doa dalam sujud misalnya satu contoh. Robbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Yang mudah saja gitu. Itu atau mungkin dia terlilit hutang. Allah makfini bihalalikan haramika wa aghni publika aman siwa. Atau kalau doa dalam Al-Qur'an Rabbana, ya misalnya Rabbana firlana wali ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillal lil ladziina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Itu boleh enggak apa. Tapi kalau misalnya ingin doa sendirian ya doa, tapi dia mesti tahu kaidah-kaidah dalam berdoa kalau menyusun sendiri. Karena mesti ada kesesuaian antara sifat, nama dengan apa yang diminta. Jangan sampai mengatakan ya Allah anta sadidul adzab urzukni gitu. Nah, ini enggak cocok ya. Wahai Allah engkau itu siksanya sangat keras, beri rezeki kepada saya. Itu seolah-olah minta disiksa gitu. Itu enggak boleh seperti itu. Dia harus ada kesesuaian. Ya kalau ya rozak urzukni gitu. Waedat yang maha memberikan rezeki, berilah hambamu ini rezeki. Dan sambil di dalam hati itu diresapi, diniatkan rezeki itu yang dimaksud dituju apa, itu diketahui. Ya, itu akan lebih bagus. Ya, boleh diulang untuk 3 kali. Ya, ini saja yang bisa disampaikan. Kalau ada salah datang dari pribadi diri saya sendiri dan dari setan. Kalau ada benar itu semata-mata keluasan rahmat Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada kita semua. Saya istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Waktu dan tempat kami kembalikan kepada panitia. Baik, sekali lagi kami ucapkan jazakallahu khairan kepada Ustaz Enggar atas jawaban yang telah diberikan. Demikian pula kepada para penanya sehingga kita bisa mendapatkan faedah tambahan pada kajian di siang hari ini. Dan para peserta kami yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mengejak ke acara berikutnya yaitu penutupan. Sebelum ditutup saya selaku pembawa acara, demikian pula mewakili rekan-rekan panitia yang bertugas, mohon maaf apabila terdapat banyak kekurangan dalam penyelenggaraan taklim di siang hari ini. Kita memohon taufik kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita bisa mengamalkan apa yang sudah kita pelajari. Kita akhiri taklim di siang hari ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum